Halo anak-anak, salam literasi. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran home learning bahasa Indonesia kelas 7. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah teks berita. Sebenarnya teks berita adalah materi yang akan kita pelajari di kelas 8 nanti. Namun, supaya lebih siap menghadapi materi kelas 8 nanti, kita akan pelajari pada hari ini. Namun, mari kita awali materi pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas anugerah napas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami masih Engkau izinkan untuk menikmati indahnya dunia. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran home learning bahasa Indonesia kelas 7. Kiranya Tuhan memberkati dan membimbing kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti materi pembelajaran home learning bahasa Indonesia yang akan kami pelajari. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita dan menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian berita. Berita merupakan pemberitahuan kepada khalayak tentang peristiwa atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi. Di kehidupan modern ini, berita menjadi hal yang tidak terpisahkan. Semua hal dapat diberitakan, akan tetapi tidak semua kejadian layak menjadi topik berita. Sebuah berita harus ditulis secara objektif atau sesuai dengan fakta yang ada. Seorang penulis berita atau wartawan tidak boleh memasukkan opininya dalam teks berita. Jika hal ini terjadi, isi berita menjadi tidak objektif dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Berita pun harus memuat unsur-unsur atau pokok-pokok berita, yaitu 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut ini adalah contoh-contoh pokok berita. Kita bisa melihat dalam contoh teks berita ini. Di dalam teks berita ini terkandung 6 pokok berita. Pokok berita pertama adalah apa? Apa yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya adalah sebanyak 200 kendaraan diminta berputar balik saat menuju Jakarta Barat. Pokok berita yang kedua, mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa 200 kendaraan diminta berputar balik? Jawabannya adalah karena tak dapat menunjukkan surat izin keluar masuk atau SIKM kepada petugas di pos pemeriksaan. Pokok berita yang ketiga adalah di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah di pos Karangtengah. Pokok berita yang keempat adalah kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah pada Minggu 31 Mei kemarin. Pokok berita yang kelima adalah siapa? Siapa yang menginformasikan tentang pemutarbalikan 200 kendaraan yang menuju Jakarta Barat? Jawabannya adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Pokok berita yang kelima adalah bagaimana.
bagaimana proses terjadinya sehingga 200 kendaraan tersebut diminta berputar balik? Jawabannya adalah Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan penjagaan di beberapa titik masuk DKI Jakarta dan kota-kota penyangga lainnya sejak 27 Mei 2020 atau H+3 setelah Hari Raya Lebaran untuk mengurangi kendaraan yang akan keluar kota. Kita beralih ke struktur berita. Struktur berita ada 3, yaitu orientasi, yang kedua peristiwa, dan yang ketiga adalah sumber berita. Struktur pertama yaitu orientasi berita. Orientasi berita berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas, atau bisa disebut juga sebagai inti berita. Sebagai contoh, peringatan Hari Pancasila tidak hanya dilakukan di Indonesia, melainkan juga di Rusia. Peringatan tersebut dilakukan oleh KBRI Moskow dengan menggelar dialog virtual bersama mahasiswa Indonesia di Rusia pada Senin 1 Juni. Struktur berita yang kedua adalah peristiwa. Di dalam struktur peristiwa berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Ini adalah contoh dari struktur peristiwa. Di dalam penggalan teks berita tersebut, kita bisa membaca tentang penjelasan secara lebih terperinci mengenai peristiwa yang terjadi. Struktur berita yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita adalah asal berita tersebut muncul. Sumber berita wajib tercantum di dalam teks berita, karena untuk meyakinkan pembaca bahwa berita yang dibaca itu bersifat valid dan sesuai dengan peristiwa sebenarnya serta bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah idntimes.com. Unsur kebahasaan teks berita. Terdapat 2 unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan konjungsi temporal. Di dalam teks berita juga banyak digunakan konjungsi temporal. Konjungsi atau kata hubung temporal merupakan konjungsi yang berkaitan dengan waktu seperti ketika, saat, sewaktu, tatkala, semenjak, seraya, sebelum, sesudah, lalu, kemudian, dan sejak. Unsur kebahasaan teks berita yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Di dalam sebuah berita terdapat beberapa kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang membedakannya adalah kalimat langsung dilengkapi dengan penggunaan tanda petik 2. Sedangkan di dalam kalimat tidak langsung tidak dilengkapi dengan tanda petik 2. Kalian bisa cermati kedua contoh kalimat langsung dan kalimat tidak langsung berikut ini. Menyajikan teks berita.
Berikut langkah-langkah menyusun dan menyajikan teks berita. Pertama, menentukan topik. Topik yang layak untuk diangkat menjadi berita harus bersifat faktual atau berdasarkan fakta, aktual atau terkini, dan fungsional atau bermanfaat bagi khalayak. Kedua, menyusun kerangka. Kerangka dapat disusun sesuai dengan prinsip 5W plus 1H. Pastikan struktur dan urutannya sesuai. Ketiga, mengembangkan kerangka. Kerangka dikembangkan sesuai dengan struktur berita, yaitu judul, orientasi, urutan peristiwa, dan sumber berita. Keempat, menentukan judul. Judul yang dipilih harus akurat, jelas, ringkas, mencerminkan isi berita, menarik, dan tidak ambigu atau bermakna lebih dari satu. Yang kelima, menyajikan berita secara lisan. Langkah terakhir adalah menyampaikan berita dengan cara membacakannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah kejelasan pengucapan, nada suara, jeda, volume suara, dan ekspresi yang tepat. Materi teks berita sudah selesai. Silakan kalian lanjutkan dengan mengerjakan latihan soal teks berita di lembar kerja siswa yang sudah disediakan. Namun sebelumnya, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan dan bimbingan-Mu sehingga kami dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar pada hari ini dengan baik. Semoga materi yang baru saja kami pelajari dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan kalian lanjutkan mengerjakan latihan soal. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk berjemur. Tuhan memberkati.